Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang terhormat, Ketua Penguji, Penguji 1 dan Penguji 2. Saya Maulidina Hima Pertamawati, NIM 2019-017-004, izin mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Konformitas Kelompok, Literasi Keuangan, dan Pemahaman Tripantangan terhadap Niat Melakukan Penggelapan Pengelolaan Keuangan Lembaga Kemahasiswaan dengan dosen pembimbing 1, Ibu Dr. Dewi Kusumawardani, SE, SPSI, MSc, AK, CA, CRM, BKP, SIPE, dan dosen pembimbing 2, Bapak Adia Adi Prabowo, SE, MACC, AK, CA. Latar belakang, lembaga kemahasiswaan memiliki potensi besar dalam kasus penggelapan pengelolaan keuangan, sebab tidak memiliki sistem pengendalian internal yang baik seperti lembaga besar lainnya. Pada tahun 2019 dan 2021, terdapat kasus penggelapan pengelolaan keuangan di lembaga kemahasiswaan, terjadi di Universitas Negeri Makassar dan Universitas Airlangga. Yang pertama, kasus di Universitas Negeri Makassar, tepatnya di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi, kasus berupa penggelapan dana kas yang dilakukan oleh salah satu pengurus BEM periode 2017 sampai 2018. Disebabkan karena penyerahan uang tidak seluruhnya berupa uang tunai dan kekurangan kas yang diserahkan diterima dalam bentuk rekening. Selanjutnya, kasus penggelapan di Universitas Airlangga diduga adalah pembuatan jaket untuk Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga. Kasus ini bermula saat Menteri Ekonomi Kreatif menceritakan kronologi kasus dugaan penggelapan uang dalam pengerjaan jaket dan tidak menerima uang untuk biaya pembuatan jaket dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Saat forum audiensi, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan Inspektorat Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa tidak hadir guna klarifikasi untuk menyelesaikan kasus ini atau memberitahukan kebenaran uang pembuatan jaket tersebut. Dari kasus penggelapan yang dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa yang melakukan tindakan penggelapan tersebut sudah pasti memiliki niat. Niat dapat diartikan kecenderungan individu untuk melakukan tindakan dan berperilaku. Terlepas dari niatnya, apabila kemungkinan penggelapan tidak ada, maka tidak dapat dilaksanakan, dan apabila karena pemikiran yang baik, tidak ada niat untuk melakukan penggelapan, tetapi ada peluang, maka penggelapan tetap tidak dapat dilaksanakan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi niat melakukan penggelapan pengelolaan keuangan, yaitu konformitas kelompok, literasi keuangan, dan pemahaman tripantangan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apakah konformitas kelompok dapat berpengaruh positif terhadap niat melakukan penggelapan pengelolaan keuangan lembaga kemahasiswaan? Yang kedua, apakah literasi keuangan berpengaruh negatif terhadap niat melakukan penggelapan pengelolaan keuangan lembaga kemahasiswaan? Dan yang ketiga, apakah pemahaman tripantangan berpengaruh negatif terhadap niat melakukan penggelapan pengelolaan keuangan lembaga kemahasiswaan? Keterbaruan penelitian ini yang pertama, karena kebanyakan peneliti membahas mengenai penggelapan pajak, namun dalam penelitian ini membahas mengenai penggelapan pengelolaan keuangan. Yang kedua, penelitian ini dilaksanakan di lembaga kemahasiswaan. Yang ketiga, menggunakan salah satu ajaran taman siswa yaitu Tripantangan. Selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama, teori persepsi. Persepsi merupakan suatu teori yang menjelaskan tentang reaksi langsung melalui panca indera. Dalam kaitannya dengan teori persepsi, pembentukan persepsi individu dipengaruhi oleh rangsangan salah satunya adalah pemahaman terhadap objek. Menurut Darman et al. 2016, pemahaman terhadap objek yang dimaksud adalah pemahaman tripantangan, menurut Wardani et al. 2022. Yang selanjutnya, teori of planet behavior merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku yang timbul sebab adanya niat untuk berperilaku. Menurut Asian 1991, niat berperilaku muncul karena 3 faktor penentu, yaitu behavioral belief atau perilaku keyakinan, yang kedua normative belief atau norma keyakinan, dan yang ketiga control belief atau kontrol keyakinan. Teori of planet behavior sangat tepat untuk menjelaskan terkait niat melakukan penggelapan, karena teori ini menjelaskan sebab adanya niat untuk berperilaku. Selanjutnya, teori konformitas kelompok. Menurut Hidayat dan Basori tahun 2016, konformitas adalah perubahan tingkah laku akibat tekanan teman sebaya. Konformitas seringkali terjadi pada mahasiswa. Adanya rasa takut akan penolakan ketika memiliki perbedaan pendapat dengan suatu kelompok, menyebabkan seorang melakukan konformitas. Menurut Resya Firasti dan Dewi tahun 2022. Selanjutnya, literasi keuangan, yaitu literasi keuangan seseorang yang lebih tinggi dapat mengarah pada perilaku keuangan yang lebih rasional dan pengelolaan keuangan yang efektif. Literasi keuangan sangat penting untuk kehidupan yang berkualitas dan sejahtera, menurut Wardani dan Woli tahun 2021. Menurut Anis tahun 2018, semakin tinggi tingkat pengetahuan keuangan, semakin baik dalam menunjukkan, maka pola perilaku individu juga meningkat.
Selanjutnya, pemahaman tripantangan. Pemahaman tripantangan taman siswa adalah pemahaman atas ajaran Ki Hajar Dewantara yang terdiri dari 3 pantangan, yaitu pantang menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang, yang kedua pantang menyalahgunakan keuangan, dan pantang melanggar kesusilaan, menurut Prihatni tahun 2020. Selanjutnya, niat melakukan penggelapan keuangan. Niat melakukan fraud adalah keinginan seseorang untuk berperilaku tidak etis atau melanggar aturan, menurut Ahmad tahun 2019. Niat untuk melakukan penggelapan dalam pengelolaan keuangan terjadi ketika seseorang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Berikutnya tentang kerangka pikir. Pada hipotesis yang pertama, konformitas kelompok berpengaruh positif terhadap niat melakukan penggelapan pengelolaan keuangan. Hipotesis yang kedua, literasi keuangan berpengaruh negatif terhadap niat melakukan penggelapan pengelolaan keuangan. Dan hipotesis yang ketiga, pemahaman tripantangan berpengaruh negatif terhadap niat melakukan penggelapan pengelolaan keuangan. Metode penelitian. Yang pertama, penelitian ini menggunakan sifat penelitian yang bersifat kuantitatif. Yang kedua, populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa di Yogyakarta. Yang ketiga, penelitian ini menggunakan sampel mahasiswa di Yogyakarta, khususnya yang mengikuti lembaga kemahasiswaan universitas. Yang ketiga, teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti yaitu kuota sampling. Yang kelima, sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan penyebaran kuesioner dengan memanfaatkan Google Form. Masuk yang hasil dan pembahasan. Yang pertama, uji kualitas data. Dalam penelitian ini telah dilaksanakan uji kualitas data. Berdasarkan uji validitas, data pernyataan dari seluruh variabel dinyatakan valid, dikarenakan nilai persen korelatif lebih besar dari nilai R tabel dan nilai signifikansinya di bawah alpha, yakni 0,05. Berdasarkan uji reliabilitas data, seluruh variabel memiliki nilai cross alpha lebih tinggi dari 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel dinyatakan reliable. Berikutnya yaitu uji asumsi kasih. Yang pertama, uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas di atas, tingkat signifikansi variabel yang diukur secara akurat dengan X-Samsing atau 2 Tailor bernilai 0,058, di mana hasil tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, dan artinya bahwa data yang digunakan berdistribusi normal. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas di atas, nilai toleransi masing-masing variabel lebih tinggi dari 0,10 dan nilai FIF lebih rendah dari 10. Berdasarkan penjelasan itu, dapat disimpulkan bahwa ketika variabel tidak terjadi multikolinearitas. Berikutnya, uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas di atas, nilai signifikansi dari ketiga variabel lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikutnya, uji hipotesis. Yang pertama, uji fit model atau uji F. Nilai F hitung sebesar 10,436 lebih tinggi dari 2,619, serta nilai signifikansi sebesar 0,000 di bawah 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, yang artinya salah satu dari konformitas kelompok, literasi keuangan, dan pemahaman tripantangan berpengaruh terhadap niat melakukan penggelapan pengelolaan keuangan. Lalu yang kedua, uji parsial atau uji T. Hipotesis pertama menyatakan bahwa konformitas kelompok berpengaruh positif terhadap niat melakukan penggelapan pengelolaan keuangan. Untuk T tabel diperoleh hasil 1,98197. Pada tabel 6 di atas menunjukkan nilai T hitung 3,797 lebih besar dari T tabel yaitu 1,98197. Hasil di atas diperoleh nilai koefisien atau beta sebesar 0,327 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dibandingkan dengan taraf signifikansi 0,05, maka 0,000 lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa konformitas kelompok berpengaruh positif terhadap niat melakukan penggelapan pengelolaan keuangan, sehingga hipotesis pertama diterima. Hipotesis kedua menyatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh negatif terhadap niat melakukan penggelapan pengelolaan keuangan. Untuk T tabel diperoleh hasil 1,98197. Pada tabel 6 di atas menunjukkan nilai T hitung negatif 2,14 lebih kecil dari T tabel yaitu 1,98197. Hasil di atas diperoleh nilai koefisien beta sebesar negatif 0,173 dengan nilai signifikansi sebesar 0,047. Dibandingkan dengan taraf signifikansi 0,05, maka 0,047 lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan berpengaruh negatif terhadap niat melakukan penggelapan pengelolaan keuangan, sehingga hipotesis yang kedua diterima.
Hipotesis yang ketiga menyatakan bahwa pemahaman tripantangan berpengaruh negatif terhadap niat melakukan penggelapan pengelolaan keuangan. Untuk T-tabel diperoleh hasil 1,98197, pada tabel 6 di atas menunjukkan nilai T hitung sebesar negatif 2,826, lebih kecil dari T-tabel sebesar 1,98197. Hasil di atas diperoleh nilai koefisien beta sebesar negatif 0,244 dengan nilai signifikansi sebesar 0,006. Dibandingkan dengan taraf signifikansi 0,05, maka 0,006 lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman tripantangan berpengaruh negatif terhadap niat melakukan penggelapan pengelolaan keuangan, sehingga hipotesis 3 diterima. Berikutnya, uji koefisien determinasi atau R2. Berdasarkan tabel 7 di atas, diketahui bahwa angka R² adalah 0,228. Artinya 22,8% variabel terikat nilai niat melakukan penggelapan pengelolaan keuangan dijelaskan oleh variabel bebas, yaitu konformitas kelompok, literasi keuangan, dan pemahaman tripantangan. Dan sisanya 77,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Kesimpulannya, penelitian ini dilakukan pada 110 responden mahasiswa yang berada di 9 Universitas Yogyakarta tahun angkatan 2019, 2020, dan 2021. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, konformitas kelompok berpengaruh positif terhadap niat melakukan penggelapan pengelolaan keuangan lembaga kemahasiswaan. Yang kedua, literasi keuangan berpengaruh negatif terhadap niat melakukan penggelapan pengelolaan keuangan lembaga kemahasiswaan. Yang ketiga, pemahaman tripantangan berpengaruh negatif terhadap niat melakukan penggelapan pengelolaan keuangan lembaga kemahasiswaan. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait skripsi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.